wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ustadz Khalil Bustami LC, Bapak Ketua Yayasan beserta yang kami hormati, jajaran takmir masjid, segenap panitia yang kami hormati, serta seluruh yang dapat hadir pada kesempatan pagi hari ini, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini Ahad tanggal 27 Dzulqa'dah yang bersamaan dengan tanggal 25 Mei 2025 Miladiah. Kita semuanya dalam keadaan baik-baik saja, diberi kesehatan oleh Allah, diberi kesempatan oleh Allah, sehingga pada pagi hari ini kita dikumpulkan di salah satu majelis, insya Allah tempat yang terbaik di muka bumi. Sekaligus kita semuanya adalah mengikuti majelis taklim dengan harapan dengan majelis taklim itu kita mendapatkan ilmu, kemudian menjadikan kita iman dan takwa kita semakin meningkat hingga pada suatu saat nanti insya Allah menjadi orang-orang yang husnul khotimah di kemudian hari. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah dan terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, dan kepada seluruh umat Islam dimanapun mereka berada, yang selalu berusaha, yang selalu dan mengikuti ajaran-ajarannya ataupun sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah kelak. Mari bersolawat kepada beliau. Allahumma sholli ala Muhammad. Memohon rahmat dan ridha Allah, marilah acara kajian pada pagi hari ini kita awali, kita buka bersama dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Informasi untuk kajian Selasa pekan yang keempat di bulan Mei, yaitu tanggal 27, yang menyampaikan kajian adalah Ustadz Abu Ibrahim Muhammad Ali dari Pasuruan dengan materi fikih muyasar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Ustadz Khalil Bustami LC pada pagi hari ini akan menyampaikan sebuah tema bersyukur dan bangga sebagai muslim. Tentunya adalah muslim yang unggul, muslim yang senantiasa berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Apakah ada muslim yang belum, bahkan tidak berdasar Al-Quran dan Sunnah? Insya Allah beliau akan menjelaskan. Kepada beliau Ustadz Khalil Bustami LC disilakan, waktunya sampai dengan waktu suruh ditambah 10 menit. Kepada beliau disilakan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله الذي هدانا للإسلام وزادنا وإياكم الإيمان والإحسان، وصلى الله على سيد الأنام سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته الكرام ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة يوم يقوم الناس برب العالمين. أما بعد، إخوة الإسلام، إخوة الإيمان, saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita selalu berada dalam rahmat, inayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sabahal khair, pagi yang penuh dengan kebaikan insyaallah. Wa sabahan nur, dan pagi yang penuh dengan cahaya iman, cahaya taqwa, cahaya keikhlasan. Allahumma ja'alna jami'an minal mukhlisin lillahi fiddin. Allahumma ja'alna Allah wa iyyakum minal mukhlasin. Semoga kita oleh Allah digolongkan, dijadikan hamba-hambanya yang selalu berikhlas kepada-Nya. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, tiada yang patut dan pantas yang lebih utama daripada membuka majelis kita dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur adalah ibadah yang menjadi pembuka dan penentu keberhasilan kita di dalam menjalankan kehidupan sebagai hamba Allah, sebagai orang yang beriman, yang ingin selalu mendapatkan curahan nikmat, berkah, rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bersyukur kepada Allah, maka Allah selalu meridai kita. Wa in tashkuru yardahu lakum. Jika kalian mau bersyukur kepada Allah, yardahu lakum, maka Allah selalu meridai kita. Hidup tanpa ridha Allah berada dalam ancaman. Hidup tanpa ridha Allah berada dalam celaka. Maka saudaraku yang dirahmati Allah, jadilah hamba yang bersyukur. Wa sanajzi syakirin. Allah selalu menjanjikan akan memberikan balasan kepada orang-orang yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa nikmat yang harus kita syukuri? Semua nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala harus kita syukuri. Jika tidak kita syukuri, maka akan berbuah, bukan berbuah kebaikan, tapi berbuah ancaman. Nikmat akan dihilangkan oleh Allah, atau nikmat akan dihilangkan berkahnya, barokahnya oleh Allah. Bahkan kita diancam siksa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in. Jika kalian mau bersyukur kepada Allah, kepadaku, maka aku tambah. Pasti aku tambah nikmat kalian, baik fisiknya ditambah, baik wujudnya ditambah, atau barokahnya yang ditambah. Bendanya, fisiknya tetap seperti biasa, tapi kebarokahannya ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat keduniaan besok akan ditanya oleh Allah jika kita tidak mensyukurinya. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kalian akan ditanya sungguh besok di hadapan Allah tentang nikmat-nikmat yang kalian berikan. Suatu saat Rasulullah SAW bersama siang yang sangat terang, yang sangat panas. Sebelumnya yang keluar duluan adalah anak rumah dari rumah.
Kemudian berjumpa dengan Khalifah Abu Bakar. Kata Khalifah Abu Bakar, wahai Umar, kenapa siang yang terik yang sangat panas ini kamu keluar rumah tidak seperti biasanya? Apa kata Umar? Akhrajani al-ju'. Saya keluar karena lapar. Di rumah tidak ada makanan. Itulah kondisi orang-orang Islam, para pendahulu kita zaman dulu mendapatkan cobaan lapar. Kata Khalifah Bakar, wallahi ya Umar, ma akhrajani illa ma akhraj. Tidak mengeluarkan aku dari rumah siang yang seperti ini kecuali apa yang telah mengeluarkan dari rumah. Sama, tidak lama kemudian Rasulullah berjumpa dengan mereka dan beliau menanyakan, maaf rajakuma, apa yang mengeluarkan kalian, membuat kalian keluar rumah di siang yang terang, yang panas seperti ini? Mereka mengatakan, kami lapar najuk ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, dan sebagian dari menampakkan batu yang sudah diselipkan di perut beliau. Dia mengatakan, maaf harjani illa maaf rajakuma. Saya tidak keluar rumah karena lapar. Apa kata Rasulullah? Ayo kita mendatangi salah satu rumah orang Ansor yang memiliki kebun kurma. Di dalam disebutkan Abi Qatadah. Rasulullah mendatangi rumah Abi Qatadah. Ketika beliau datang sampai di sana bersama dua orang sahabat dekat beliau, Abi Qatadah ada di kebun kurma. Lagi ada di kebun kurma. Beliau datang salam kepada istrinya dan Abu Qatadah mendengar ada suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah beliau. Abu Qatadah lari dari kebun menyambut tamu yang sangat mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dua sahabatnya. Artinya dhaifun karim, kata Abu Qatadah. Sungguh siang ini saya mendapatkan tamu yang sangat mulia. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai Abi Qatadah, silakan hormati tamu, tapi jangan melebihi batas. Abu Qatadah lari ke dalam kebun, dia memetik buah kurma. Kemudian dia mengambil air yang segar dihidangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, kenapa kamu petik semua? Saking hormatnya kepada Rasulullah, kenapa kamu petik semua? Yang muda, yang masih mampu, yang sudah mampu, kamu petik semua. Untuk apa ini? Cukuplah sebagian dari ini. Kata dia, wahai Rasulullah, kurma saya belum panen, mendekati panen. Aku ingin kau cicip sehingga berkah semua. Rasulullah bilang dari pandangan. Setelah datang ditanya, wahai Abu Qatadah, kemana kamu? Saya pilih kambing untuk disembelih. Kamu sudah sembelih kambing? Belum, masih memilih. Kalau memilih, jangan pilih kambing yang paling baik. Cukup yang biasa-biasa saja. Abu Qatadah menyembelih kambing, kemudian istrinya disuruh memasak roti. Setelah itu dihidangkanlah kepada untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dua sahabatnya. Setelah beliau makan bersama Umar dan Abu Bakar dengan puas, apa yang beliau katakan kepada dua sahabatnya? Wahai Abu Bakar, wahai Umar, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil nar. Wahai Abu Bakar, Umar, kalian akan ditanya besok di sisi Allah tentang nikmat-nikmat yang kalian dapatkan. Kata Khalifah Bakar, ya Rasulullah, nahnu jami'un, kita ini sedang lapar, kemudian kita makan mendapatkan rezeki sekali masih ditanya oleh Allah besok. Betul wahai Bakar. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil nar. Kenikmatan apapun oleh Allah besok akan ditanyakan. Apa pertanyaannya? Sudahkah kau syukuri nikmat itu? Yang kedua, apakah pertanyaan yang kedua? Sudah kau gunakan untuk apa kenikmatan yang diberikan
Kalau selamat dari dua pertanyaan ini, maka selamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, sudah saya syukuri, alhamdulillah, saya selalu memuji kepada dengan nikmat itu ya Allah. Kemudian saya gunakan nikmat itu untuk beribadah, untuk mendekat, untuk berkorban, untuk kebaikan, menjalankan kebaikan dalam kehidupan saya ini. Barakallahu fikum, saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Pagi ini kita akan membahas tema tentang bersyukur dan bangga sebagai muslim. Kembali lagi bahwa nikmat yang paling tinggi dalam kehidupan ini adalah nikmat Islam. Lalu di atasnya nikmat iman. Lalu di atasnya nikmat kita berangkat dari Islam. Islam adalah nikmat yang sangat tinggi, sehingga sebagai muslim, orang yang mendapatkan hidayah Islam harus bersyukur dan merasa bangga. Bangga sebagai muslim, tidak merasa hina. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin." Jangan merasa hina, jangan merasa susah, jangan pernah susah. Wa antumul a'laun, kalian adalah orang-orang yang termulia di mata Allah Subhanahu wa taala. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman, jika kalian memiliki Islam, tetapi Islam iman dan ihsan. Kenapa kita harus bersyukur dan bangga? Yang pertama, saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, karena kita mendapatkan Islam, menjalankan Islam ini. Islam adalah satu-satunya agama yang dimiliki dan diciptakan oleh Allah, diridhai oleh Allah, agama yang sempurna, dan hanya satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah. Jadi kita umat Islam, kita sebagai muslim bersyukur dan bangga karena Islam kita ini agama satu-satunya yang diterima di sisi Allah, diridhai oleh Allah, dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna dina indallahil Islam, agama yang tercatat, yang ada, yang diterima di sisi Allah hanya Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbal. Siapa yang mencari agama selain Islam, la yuqbal minhu, tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-Maidah, wa raditu lakumul Islam dinan, saya hanya meridhai untuk kalian, menyetujui kepada hanya Islam. Maka Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang aku ada di tangannya, kata Rasulullah, walladzi nafsi biyadih, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun. Demi Allah, tidaklah mendengar tentang aku seorang pun dari umat ini, baik dia Yahudi ataupun Nasrani, lam yakmin thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bih, kemudian dia mati belum beriman dengan risalah saya, belum masuk Islam. Dia mendengar tentang saya, baik Yahudi maupun Nasrani, dia mati belum beriman kepada illa kana min ashabina, kecuali orang itu dipastikan termasuk penghuni neraka. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, inilah Islam kita. Bahwa Islam itu agama yang diterima, yang diridhai Allah. Inilah yang mengharuskan kita bangga, senang, bahagia sebagai muslim. Yang kedua, Islam adalah agama para nabi dan rasul semuanya. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Dari Nabi Adam sampai hari kiamat, agama para nabi dan para rasul semuanya seragam, Islam semua. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah.
kalau kita pernah meneliti ayat-ayat Al-Quran, para Rasul menyatakan dirinya Muslim. Para Rasul mengajak kepada Islam. Kata Nabi Nuh, "Fa'in tawallaitum fama sa'altukum min ajr, in ajriya illa 'ala Allah, wa umirtu an akuna minal muslimin." Kata Nabi Nuh, saya berdakwah kepada kalian. Saya tidak ingin balasan apapun dari kalian. Dan aku diperintah untuk menjadi orang Islam. Kata Nabi Nuh dalam surah Yunus ayat 72.